Nabi SAW tenang secara kejiwaan, maka Nabi SAW mulai berdakwah. Dan ini ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dakwah beliau dibagi dua. Ada dakwah fase sembunyi-sembunyi dan ada dakwah terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi, setelah turun surah Al-Muzammil, Nabi SAW mulai berdakwah. Dan yang paling awal beliau SAW dakwah adalah istrinya tercinta Khadijah. Dan setelah beliau menyampaikan kepada Khadijah tentang kenabiannya, Khadijah, istri tercinta, langsung menerima dakwah beliau. Dan disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian ada seorang yang pernah menjadi anak angkat Nabi SAW. Ini adalah budaknya Khadijah bernama Zaid bin Haritha. Dia tinggal di rumah Nabi SAW. Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi SAW untuk berkhidmah atau melayani beliau. Sebelumnya Zaid itu orang bebas. Namun sukunya, suku ayahnya berperang dengan suku yang lain karena masa itu orang-orang Arab hidup dari peperangan ya. Maka suku Zaid kalah dan Zaid ini terpisah dengan ayahnya Haritha. Lalu kemudian dia diperjualbelikan sampai ke pasar Mekah dan Khadijah memberinya. Nah pada saat itu karena dia tinggal bersama Khadijah dan Nabi SAW, maka Khadijah pun menghadiahkan Zaid untuk melayani Nabi SAW. Setelah tinggal di rumah Nabi SAW, bermuamalah dengan Nabi, Zaid sangat tersentuh. Bagaimana Nabi SAW bukan bermuamalah seperti umumnya tokoh-tokoh Mekah, mencambuk budaknya, bahkan dengan leluasa mau membunuh dan menyiksa budaknya. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Nabi menganggap Zaid betul-betul seperti anaknya sendiri. Muamalah dengan penuh kasih sayang, perhatian, kebutuhannya dipenuhi. Jadi seakan-akan dia tidak merasa dirinya budak. Setelah selesai peperangan, suku daripada Zaid ini mulai membaik. Ayahnya, Haritha, mencari tahu tentang anaknya. Karena dia tahu ini Zaid adalah pengganti, pewaris dia sebagai kepala suku. Karena ayahnya Zaid, namanya Haritha itu kepala suku. Dia cari informasi sampai dia dengar ternyata Zaid ini anaknya sedang ada menjadi budak di tangan salah satu tokoh Mekah. Maka dia pun bersegera datang ke sana dan membawa harta yang cukup untuk menebus anaknya. Dan dia menemui Nabi SAW. Seraya menjelaskan tentang kedudukan Zaid sebenarnya. Dia anak kepala suku. Dan saya sebagai ayahnya ingin mengambilnya kembali. Ya. Saya ingin menebus berapapun yang kau minta, hai Muhammad. Maka di saat itu, Nabi SAW menolak untuk menjualnya. Dan beliau cuma berkata begini, bagaimana kalau Zaid diberikan kebebasan memilih? Kalau Zaid itu memilih Anda sebagai ayahnya, tidak usah dibayar, biarkan dia pulang bersama Anda. Dan saya anggap dia bebas dari keperbudakan. Tapi kalau Zaid malah memilih saya, Anda harus berbesar hati untuk melepaskan Zaid di bawah binaan saya. Tentu pada saat itu Haritha sangat senang. Dan dia pikir pasti anaknya akan memilih dia, nggak mungkin memilih orang lain. Maka dipanggillah Zaid pada saat itu dan Haritha mengatakan, hai Zaid, sebagaimana engkau tahu aku adalah ayahmu dan Muhammad orang yang bijak. Saya tadinya mau nebus dengan harta berapapun yang dia minta agar kau lepas dari keterbudakan ini dan engkau tinggal kembali meneruskan estafet ya, sebagai kepala suku nanti. Kalau engkau mau itu maka engkau akan bebas tanpa ditebus. Tapi kalau engkau memilih dia dari aku, maka tentu saja engkau akan tetap dalam keterbudakan bersamanya.